Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Gonta-Ganti Laptop. Ya, kali ini bahas laptop ya. Tapi disclaimer dulu, ini bukan video review ya. Ini video unboxing yang mana saya sempat mengalami proses pencarian sebuah laptop buat kerja di rumah. Bukan buat saya sih, buat istri sama anak saya barengan. Kebetulan anak saya sudah mulai masuk sekolah online, sekolahnya Zoom tiap hari kemungkinan. Dan juga mungkin nanti akan ada pekerjaan rumah mungkin ya, entah itu bikin tulisan atau apa, atau browsing. Nah, jadinya saya carikan sebuah laptop. Kriteria saya sih nggak jauh-jauh dari SSD sama layarnya Full HD ya, biar nggak sakit mata. Kebetulan ketemu sebuah laptop yang harganya sekitar 7,5 juta ya, 7,6 lah ya. Dengan tambahannya, ternyata ini sudah touchscreen ya. Nah, pertimbangan saya adalah anak-anak zaman sekarang terlalu terbiasa dengan handphone atau tablet yang touchscreen. Jadi ketika ngelihat layar laptop, takutnya mereka selalu ingin menyentuh-nyentuh layarnya. Jadi ketika ini saya temukan adalah touchscreen laptop, saya langsung kecantol. You know kecantol? Saya juga sempat cerita sedikit soal prosesornya, banding-bandingkan karena di level harga 6 jutaan sudah mulai banyak laptop yang pakai Intel Pentium Gold ya. Lalu saya bandingkan dengan laptop ini yang kebetulan pakai Core i3 10 Gen 10 berapa sih? Saya akan lihat dulu nih. Kebetulan kita akan lihat juga harganya di Shopee berapa. 7599 ya, kebanyakan pada jual. Ya, ada yang 79 masih. Mungkin ini sudah turun harga sekarang. Dan ini yang ada speknya. Prosesornya Intel Core i3 1005G1. RAM-nya 8GB, udah lumayan besar buat penggunaan Office dan lain-lain. Storage-nya ini SSD 512GB, cukup besar juga ya. Zaman dulu saya beli laptop seperti ini pasti belasan juta nih. Walaupun yang i7 ya. Kalau sekarang ini sudah 7 jutaan, 7,6 sih. Nah, VGA-nya memang ini Intel HD saja, tidak ada VGA yang dedicated, tapi menurut saya masih sangat cukup buat penggunaan anak saya dan istri saya. Kemudian layarnya ini 13,3, tidak terlalu besar juga buat dibawa-bawa oleh perempuan ya. Dan ini sudah menggunakan Windows 10. Oke. Warnanya silver, dan kalau kamu beli akan dapat juga sebuah ini nih. Tas buat dibawa, tapi tasnya ini sling bag ya, atau messenger bag gitu yang dijinjing, bukan backpack sayangnya. Ini support atau bisa masuk sampai dengan laptop 15,6 inci, jadi kegedean juga sih sebetulnya buat HP Pavilion 13 AN1033TU Touch ini. Tapi ya sudah, kita unbox dulu, siapa tahu setelah melihat penampakannya, teman-teman yang juga lagi cari laptop di angka ya maksimal 8 juta, bisa mendapatkan alternatif atau suggestion yang juga berguna, yang cocok juga buat teman-teman. Yuk kita unbox dulu ya. Oke, ini dia yang akan mendapatkan ketika beli HP Pavilion 13 AN1033TU Touch. Ini adalah kabel buat adapternya. Adapternya cukup kecil ya, ukurannya segini nih. Jadi kalau dibawa-bawa perempuan atau anak-anak, juga yang anak sekolah, masih sangat ringkas buat dibawa pergian juga ya. Kita masukin ke tasnya, ya enak nih, si chargernya atau adaptornya kecil. Lalu dapat manual produk, lalu setup instruction atau petunjuk konfigurasi. Ya, seperti itu, nggak usah dibaca lah ya. Dan ada kartu garansi dari HP, garansinya berapa tahun ini ya? 1 tahun, ya 1 tahun sejak tanggal pembelian. Dan pusat servisnya di Bandung di Jalan Karapitan. Kalau di Jakarta ada di Kota Kasablanka, Mangga 2. Ini warna silver yang saya beli, tapi di mata saya ini rada-rada mirip, udah ada warna-warna championsnya gitu ya. Sedikit keemasan. Ya, ini sisi bawahnya, jadi karet buat kakinya ada 4 yang berbentuk seperti ini, membentuk huruf X. Di sini ada air intake-nya buat ngambil udara, buat pendinginannya. Ada stiker original Windows. Kemudian kita lihat, ya ini hinge-nya seperti ini. Sepertinya hinge-nya ini akan membantu untuk masalah sirkulasinya ya. Kita akan coba buka. Bentar, kita buka dengan satu tangan. Oke, rada keangkat ya kalau dibuka dengan satu tangan. Ya, dan hinge-nya membantu agar sirkulasi udara di bagian bawahnya mendapatkan ruang yang lebih optimal lagi ya. Dia nambah sudut kemiringannya. Ini layarnya 13,3 inci, touchscreen, tipenya glossy sih kalau touchscreen. Lalu keyboardnya seperti ini, full keyboard tanpa numeric pad. Kemudian tanpa tombol menu atau klik kanan ya. Biasanya kan ada satu tombol di sini yang menggantikan fungsi klik kanan mouse, di sini nggak ada.
tombol Alt-nya besar-besar, kontrolnya sebelah kiri baru FN, dan ini tombol arahnya. Yang saya kurang suka adalah tombol arah atas dan bawah, yang biasanya justru paling sering ditekan, malah dibuat jadi satu tombol dibagi dua seperti ini ya. Harusnya bisa rada sedikit ke atas, tombol shift-nya rada geser nggak apa-apa. Dan ini sudah full juga, ada tombol home, page up, page down, dan end ya. Jadi tanpa FN pun bisa diakses semua tombol ini. Untuk kalau lagi ngetik pasti kepake banget. Function key-nya ada di atas, dan ini sepertinya bisa disetting juga ya. Apakah perlu menekan tombol FN untuk mengakses F1 sampai dengan F12, atau perlu menekan tombol FN itu buat fungsi-fungsi shortcut. Karena di sini ada help, ini screen brightness-nya buat down and up, kemudian ini buat ngatur display-nya, output-nya mau kemana. Lalu ini buat ini backlight dari keyboard-nya ya, bisa diatur di sini. Ini buat mute, volume down, volume up, previous, play pause, next, dan ini ada airplane mode. Kemudian ada insert, print screen, dan delete. Nah, satu hal juga yang terasa positif di sini adalah tombol power tidak disertakan di dalam layout keyboard-nya ini ya, tidak di kanan atas. Dia ada terpisah di sini. Walaupun ini memang belum ada fingerprint scanner-nya ya, dan di sini ini yang bagian memanjang ini adalah lubang speakernya atau output speakernya. Jadi sudah front firing, harusnya buat nonton ini enak banget juga. Dan speakernya dari atau audionya dari Bang & Olufsen ya. Intel Core i3 10th Gen, ada stikernya di situ. Tidak ada stiker tambahan karena ini tidak pakai VGA dedicated, entah itu Nvidia atau Vega. Ini menggunakan Intel HD saja. Ya. Kemudian di atas layar ada sebuah webcam. Ini penting banget karena sekarang banyak yang meeting online. Ya, dapetin lagi fokus. Di sini kamera depannya dan ada dua buah mikrofon. Dan di sini ada satu buah lampu indikator. Kalau kameranya menyala, harusnya dia menyala juga lampunya. Jadi kita tahu kapan kamera menyala. Untuk bezelnya tergolong tipis ya di kiri dan kanan. Yang atas masih lebih tebal karena menyematkan kamera depan. Dan yang bagian bawah seperti biasa selalu lebih tebal ya dari yang lainnya. Kita tutup lidnya. Seperti ini penampakan dari sisi depannya. Ini silvernya rada-rada champions kalau kata saya. Rada-rada gold sedikit. Ya, dan saya suka bagian hinge-nya ini. Detail dari hinge-nya terasa mewah. Ini seri Pavilion ya, padahal ya bukan NV, tapi mirip desainnya. Oke. Lalu kita absen portnya. Di sisi kanan ada DC input buat power, HDMI, port USB Type-C, entah tipe berapa atau generasi berapa, saya belum tahu. Dan di sini, di sini ternyata, sorry, ralat ya. Di sini ada fingerprint scanner-nya dan posisinya enak banget nih di kanan. Jadi kalau lagi taruh gini, tempelin jari ke sini. Tapi kayaknya lebih enak di atas ya, dekat keyboard ya, atau di trackpad. Trackpad-nya belum kita bahas. Trackpad-nya melebar penampakannya. Agak terlalu ke bawah, dekat banget ke sisi sini nih. Cukup solid. Klik kanan dan klik kirinya. Semoga enak digunakan ya trackpad-nya, biar bisa digunakan tanpa mouse. Ya, kita lanjut ke portnya lagi. Setelah fingerprint scanner, di sini ada jack audio 3,5 mm combo. Dan ini yang saya suka, dia masih punya slot SD card. Walaupun buat anak dan istri saya kayaknya lebih cocok micro SD ya. SD card lebih cocok buat yang senang pegang kamera. Jadi buat teman-teman yang butuh laptop mungkin buat yang ngedit foto dari kameranya, ini bisa juga. Dan saya yakin ini masih lumayan kuat buat ngedit ya. Mungkin pakai aplikasi editornya yang ringan-ringan, kayak Filmora yang saya pakai itu cukup ringan. Dulu saya ngedit di Core i3, tapi udah ada VGA-nya ya. Core i3 zaman seri 6 kalau nggak salah, i3 6006U. Dulu ya kerasa sih, waktu previewing rada lambat ya, rada berat. Tapi nanti kita coba deh. Saya akan update mungkin di Instagram aja ya. Nanti setelah dipakai, apakah laptop ini enak buat dipakai ngedit, masih bisa diandalkan atau tidak. Walaupun jelas ya, nggak akan sebagus level Ultrabook flagshipnya kayak MSI Prestige 14 atau Asus ZenBook series yang seri atas. Apalagi ROG HP pun kan ada yang lebih atasnya dari ini ya, Envy ya, sama Spectre ya. Oke, kita lihat di sisi kiri. Portnya ada dua buah port USB Type A, terlalu berdekatan menurut saya. Ini kalau saya colokin buat cooling pad, pasti keganggu nih, karena terlalu berdekatan seperti ini. Kemudian ada Kensington lock di situ.
Dan sudah, di sisi kiri hanya ada 3 port itu saja. Sisi depan tidak ada apa-apa ya. Dan kita akan nyalakan ya buat ngelihat layarnya. Dan ini si engselnya segini ya maksimal ya. Nggak bisa sampai dengan 180 derajat dibukanya, maksimal segini. Tidak ada mode tent juga karena engselnya engsel biasa, bukan yang flip atau yang 360 derajat. Jadi kalau buat touch pastikan saja tidak terlalu kencang-kencang ya dorongnya, karena ini juga pasti goyang nih kalau di touch dengan posisi bukan tent atau bukan dilipat jadi tablet kayak gini ya. Ya tapi paling nggak buat anak-anak zaman sekarang tidak terlalu butuh adaptasi banyak karena selain ngetik dia masih bisa sentuh-sentuh di layar ya. Oh ya, keyboardnya ini harusnya punya backlight. Kita akan coba. Ntar kita buka dulu Windows-nya lagi. Lalu, jadi si tombol shortcut-nya diaksesnya tanpa Fn ya, by default ya. Jadi kalau mau F1 sampai F12, tekan Fn. Kalau mau shortcut seperti naikin volume, nurunin volume, justru by default nggak usah tekan Fn. Bisa mute langsung dan langsung nyala. Di situ ada indikatornya. Kalau mute merah. Caps Lock juga ada indikatornya ya, warna putih seperti itu. Dan kalau mau nih backlight-nya dinyalakan, ini mati 1, 2, 3 level ya, mati, sedang, dan full nyala. Keyboardnya ini kalau melihat penampakannya cukup neat. Level key-nya tidak terlalu jauh, tidak terlalu dalam, tapi masih cukup banget buat ngetik, masih enak feedbacknya, dan tidak terlalu berisik. Ya standar lah ya. Tapi yang saya rasakan ini kipasnya kedengeran banget. Dari tadi kan cuma setup Windows doang. Dan di sini saya ngerasain udah ada hangat-hangat nih daerah sini. Ya, daerah sini udah hangat-hangat dan juga ke daerah atasnya ini. Oke. Jadi memang di sini nih exhaust-nya atau pembuangan panasnya ke sini nih. Oh. Kalau layarnya ditutup malah si exhaust-nya ketutup juga. Sorry. Nih. Kelihatan nggak? Ya, daerah sini ya, daerah pembuangan panasnya. Ke arah layar. Bukan ke kiri dan ke kanan, tidak ada ke kiri dan ke kanan. Mungkin perlu dipertimbangkan buat yang mau kerja berat, karena dia buang panasnya ke atas doang. Sekarang kita akan tes untuk fingerprintnya. Tadi saya udah setup. Langsung ya, terdeteksi dengan baik. Oke, sudah ke play. Rasa langsung lebih cepat ya, dengan DC adapter ini. You all from the enemy. You're a superhero. You're a superhero. Can I be your superhero? Halo, assalamualaikum. Pada video kali ini kita akan ulas Samsung Galaxy A31. Ini adalah smartphone barunya Samsung di level harga 4 jutaan ya. Dan yang paling bikin nonton bapak kek nih di laptop nih. Adalah betapa smartphone ini nyaman banget digenggam ya, terasa compact di tangan. 6,4 inci compact apanya? Kira-kira seperti itu ya komentar netizen yang saya baca di video unboxing Samsung Galaxy A31 ini. Yang compact dan tentu dimensinya ya. For your information, 6,4 inci itu adalah diagonal. Ya. Ini dia laptop Edge Vivavilion 13 AN1033TU versi touchscreen. Sekarang bisa didapatkan seharga Rp7.599.000 ya. Wallpapernya udah sama dan wallpaper laptop saya yang utama. Saya beli ini laptop karena pertimbangannya buat pekerjaan istri saya. Siapa tahu mau nonton Korea atau ya mau bantuin anak belajar, karena kan belakangan udah mulai sering tuh Zoom sama sekolahnya. Ini buat video call juga enak karena si speakernya udah front firing. Jadi kalau misalkan mau loudspeaker, udah pakai ini aja, nggak usah pakai Bluetooth speaker. Kemudian juga udah touchscreen ya, jadi anaknya udah terbiasa dengan tablet atau smartphone, udah biasa sentuh-sentuh layarnya nih. Malah bapaknya yang masih kagok ya pakai layar sentuh di laptop. Dan kalau kamu lihat seberapa cantik desainnya, ini nih, seperti ini. Dan oh iya, bagian bawah laptop ini udah kerasa panas. Untungnya, bagian speaker ini juga panas nih. Segini menurut saya udah lumayan panas. Untungnya bagian palm rest dingin, tetap adem.
nggak ikut ke bagian kepanasan dari sini ya. Keyboard udah anget sih segini. Pinggiran dingin, pinggirannya adem malah karena nggak dibuang ke pinggir, panasnya dibuangnya ke sini nih, ke atas, ke dekat layar. Kalau kamu punya Ultrabook, hal ini sebetulnya udah lumrah banget ditemuin karena Ultrabook pembuangan panasnya tidak terlalu leluasa. Biasanya pada dibuang ke atas semua. Terakhir di ZenBook 13 juga kayak gitu ya. Cuma ZenBook 13 lebih bisa dimaklumi panasnya karena pakai Core i7, ini Core i3 yang harus performanya tidak terlalu tinggi, tapi udah panas juga. Dan tadi ternyata ngaruh banget ya ketika lagi dicolok listrik DC input dengan enggak, performanya buat browsing doang, walaupun masalah dari Microsoft Edge-nya ini juga ngeselin emang. Tuh, sekarang udah enak banget. Ya, sebetulnya performanya tidak selambat ketika tadi nggak dicolok listrik ya. Mungkin nanti bisa disetting juga. Walaupun dalam baterai bisa pakai high performance, tapi mungkin baterainya akan lebih cepat habis juga ya. Oke, sekian unboxing dan pegang-pegang sama nunjukin barang dari HP Pavilion 13 AN1033TU touchscreen. Laptop yang kece, yang menurut saya di harga 7,6 jutaan. Ini menawarkan sesuatu yang lumayan banget. Jadi sudah ada SD card reader-nya, kemudian ada fingerprint scanner-nya juga di situ. Sudah ada USB Type-C-nya juga portnya, dan tetap ada HDMI atau HDMI port, jack audio combo. Desainnya keren. Nih bagian hinge-nya ini stylish banget. Dan bagian pinggirannya ini yang dua sisi bertemu itu kayaknya lux banget ya. Walaupun bagian port USB Type-A-nya terlalu berdekatan menurut saya. Nih kalau kamu lihat di sini, nih dua sisi yang bertemu membentuk cekungan seperti itu. Ini keren banget asli. Penampakannya cool abis, walaupun mungkin beberapa orang yang punya rezeki lebih akan membelikan anaknya MacBook Air. Kalau saya enggak, ini aja lah. Sudah touchscreen, SSD-nya sudah 512 GB, sudah RAM-nya 8 GB juga, Full HD layarnya, Core i3 juga ya. Oke, mantap lah segini, saya nggak nyesel belinya. Sorry kalau videonya kepanjangan, kayaknya bahasannya terlalu terlalu umum juga, karena saya bukan reviewer laptop sebetulnya. Jarang banget bahas laptop, setahun paling 3-4 laptop saja maksimal, itu pun pemakaian pribadi, kalau nggak pinjaman dari brand ya. Kalau ini beli buat istri dan anak, dan menurut saya ini pantas buat direkomendasikan juga teman-teman yang punya budget yang sama, maksimal 8 juta. Pengen laptop yang kelihatannya bagus, performanya cukup bagus, kemudian storage-nya besar, cepet ya, SSD, layarnya bagus, udah touchscreen juga, RAM-nya 8 GB, dan penampakannya kece juga ya, jadi nggak malu-maluin buat dipakai ngafe dan lain-lain. Ini juga kecil loh, 13,3 inci, beratnya sekitar 1,3 kg, tidak terlalu berat, 1,6 ya, pokoknya sekitar 1, beratnya. Jadi buat dibawa-bawa sama anak sekolah atau sama istri atau perempuan juga nggak akan beratin ya. Oke, good job HP. Sejauh ini saya puas beli ini, tidak merasa menyesal. Dan kalau teman-teman butuh juga, link pembeliannya ada di deskripsi video ini ya. Unboxing videonya cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat infonya, membantu buat teman-teman yang lagi nyari alternatif laptop di harga 7-8 jutaan. Oke, gitu aja dari Kota Cimahi. Algon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.